هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ala ma nawa jami'ul awliya wal ulama as-salihin min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin minal awliya wal ulama wa syuhada was salihin aynama kanu wa halat arwahuhum khususan muallif hadzal kitab al-allamah as-sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati asy-Syafi'i wa walidayhi wa ikhwati wa masyayikhi wa zawjati wa auladihi wa talamidati ajma'in wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh sayyidil walid al-allamah al-arif billah al-habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir as-Saggaf wa zawjatihi ummina al-mahbubah Jabargah bin Ahmad Pujani wa walidayhima wa ikhwatihima wa masyayikhima ajma'in wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwah jami'il awliya wal ulama was salihin alladzina tasharrafa sayyidil walid bi khitabihim wa liqa'ihim khususan sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila rusyidi Syekh Ahmad Al-Rifa'i thumma ila rusyidi Syekh Ahmad Al-Badawi thumma ila rusyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh sahibir ratib qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad thumma ila ruh Sultan Banten Syekh Maulana Hasanuddin thumma ila ruh Sultan Maulana Yusuf thumma ila ruh al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bantani al-Jawi thumma ila ruh al-allama al-arif billah al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa usulihim wa furu'ihim anna Allah al-Karim yu'ali darajatihim fil jannah wa yudha'if hasanatihim wa yaktir matubatihim wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah al-Karim yaghfir lahum wa yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah وَاجْعَلْ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُمْ وَمَأْوَاهُمْ بِالْقَبُولِ وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وصدق لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, para orang-orang tua, para hujjat, berkhusus sahibul majlis, akhina Ustaz Haji Rahmatullah beserta keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Salim Darul Rahmah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini
kehadiran kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan keridhoannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan izin Allah, dengan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melaksanakan kegiatan rutin pengajian setiap malam Minggu di Majelis Taklim Darur Rahmah yang alhamdulillah minggu lalu telah kita buka, telah kita awali pengajian kita. Mudah-mudahan terus istiqomah, setahun ke depan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa hadir setiap malam Minggu, dan mudah-mudahan membawa kebaikan dan kemanfaatan buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung saja membahas materi pelajaran yang biasa kita bahas setiap 2 minggu sekali, pelajaran fikih dengan panduan kitab Ad-Durarul Bahiyah. Sampai di mana? Ada yang masih ingat nggak? Apa udah lupa semua? Ya, faslun fi shalah. Ya, saya masih tandain ini ya. Ada tandanya. Halaman 19, kitab warna biru. Halaman 19 tentang pembahasan masalah sholat sekarang ya. Udah ketemu kitabnya? Yang ada 2 warna, sudah ada yang warna oranye, ada yang biru. Yang biru halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun fi shalah wa laha syurutun wa arkanun wa mubtilatun wa sunanun wa makruhatun. Fa amma syurutuha fa khamsata asyara, ahaduha al-islam, thaniha at-tamyiz, thalithuha dukhulul waqt, rabi'uha al-ilmu bi fardiyatiha, khamisuha an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Faslun, bermula ini satu fasal fi sholati, di dalam menjelaskan tentang masalah sholat. Jadi setelah kita menyelesaikan pembahasan dari awal ya hingga malam ini ya, dicampur libur beberapa waktu ya, alhamdulillah beberapa pembahasan sudah kita selesaikan. Dari awal kitab yang kita baca ini kitab Durarul Bahiyah, sedikit di awal ada pelajaran tentang tauhid ya. Kemudian masuk pembahasan fikih dari mulai bab toharoh ya, terus sampai sebelum masuk pembahasan sholat. Kemarin terakhir pembahasan kita bahas tentang awqatus sholah ya, waktu-waktu sholat ya, baik waktu sholat yang wajib ataupun beberapa waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat sunnah. Itu. Nah, sekarang pembahasan tentang masalah perkara yang berkaitan dengan sholat ya. Walaha syurutun wa arkanun wa mubtilatun wa sunanun wa makruhatun. Walaha, dan yaitu bagi sholat atau sholat itu memiliki ya, lamnya lil milik. Walaha, dan yaitu sholat mempunyai apa? Syurutun, beberapa syarat. Wa arkanun, beberapa rukun atau rukun-rukun ya. Wa mubtilatun, dan perkara-perkara yang membatalkan. Wa sunanun, dan sunnah-sunnah. Wa makruhatun, dan perkara-perkara yang makruh. Nah, ini terkait dengan
pelaksanaan ya hukum-hukum sholat. Jadi sholat itu ada aturannya, karena sholat adalah ibadah, dan ibadah itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Tentunya ada aturan main, ada tata cara, ada batasan-batasan yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan ibadah sholat ya, supaya ibadah kita sesuai aturan. Jadi sholat itu enggak sembarangan atau semau kita ya. Jadi setiap ibadah apapun, jangankan yang wajib, termasuk yang sunnah ya, semua ada aturannya. Maka bagi setiap orang yang akan melaksanakan sebuah ibadah, dia harus mengetahui tentang aturan-aturan tersebut, tentang hukum-hukum, tata cara yang benar yang telah diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan ya, supaya ibadah itu bisa berbuah kebaikan dan pahala. Nah, termasuk sholat, apalagi ini sholat merupakan ibadah pokok ya. Dalam rangkaian rukun Islam saja, sholat ditempatkan di dalam agama nomor 2 setelah syahadat ya. Setelah kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul ya, maka kewajiban pokok yang selanjutnya adalah tentang masalah sholat ya. Jadi dalam syariat itu ada namanya usul, ada namanya furu ya. Jadi kita punya syariat nih terbagi 2, ada usul, ada furu. Kalau usul itu bicara tentang keimanan, tentang akidah. Jadi usul itu kajiannya tauhid ya. Kemudian furu itu cabangnya ya, cabang daripada usul itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah zahir seperti salat, puasa, zakat, haji yang diatur dalam ilmu fikih ya, maupun ibadah sifatnya ibadah batin, ibadah qalbiyah ya, itu diatur di dalam ilmu tasawuf ya. Jadi semua ada aturannya, ada tata caranya yang harus kita jalani. Nah, di sini sholat memiliki beberapa aturan. Di sini katanya pertama syurutun, ada syarat-syaratnya sholat itu. Nanti syaratnya terbagi 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya. Kemudian rukun-rukunnya. Ya, rukun itu ada nama-namanya. Nanti dibagi, minimal rukun sholat ada 13. Ya, nanti mengatakan 14, 17 dan selanjutnya. Minimal untuk kita nih ya, jangan sampai keluar ibadah sholat kita rukunnya dari 13 rukun sholat ya, baik qalbi, qauli, fi'li maupun maknawi. Nanti bakal kita bahas satu persatu tentang rangkaian rukun-rukun sholat ya. Kemudian perkara yang membatalkan sholat ya, tuh. Kemudian sunnah-sunnah sholat dan makruh-makruhnya sholat. Nah, ini semua ya, perkara-perkara ini nih merupakan hukum-hukum yang terkait dalam pelaksanaan ibadah sholat. Sehingga sebagian para ulama menggambarkan sholat ini seperti kita punya badan. Ya, makanya sebenarnya seorang muslim ya, muslim itu nggak bisa lepas daripada sholat. Karena ketika dia sholat, itu dia tengah merenungi yang ada pada dirinya. Seperti kemarin kita bahas waktu-waktu sholat ya. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu waktu sholat itu seperti perjalanan hidup kita sebagai manusia. Itu kan, waktu subuh seperti kita lahir ke alam dunia. Ya kan? Terus waktu zuhur seperti kita menjadi manusia yang sempurna. Gitu kan? Waktu asar ketika kita sudah mulai menua ya, sudah mulai tua asar. Maghrib itu waktu ketika kita kembali ke alam kubur. Waktu isya ketika kita hidup di padang mahsyar di akhirat gitu. Itu waktu sholat ya. Waktu-waktu sholat memberikan sebuah renungan terhadap perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita kembali kepada Allah, hidup di alam yang terakhir.
itu tergambar dalam perjalanan waktu sholat. Nah, termasuk ini yang terkait dalam hukum-hukum sholat nih ya. Ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan, ada sunnah. Itu kata para ulama, sebagian katakan syubbihatus shalah bil insan. Diumpamakan, ya ditasbihkan, dia diumpamakan, digambarkan sholat itu seperti manusia. Ya. Katanya syarat itu karruh. Syarat seperti ruhnya manusia. Ya. Atau kahayati, seperti hidupnya manusia. Ya. Jadi nanti ada syarat-syarat sholat. Itu kalau digambarkan dengan badan kita, itu syarat sholat seperti ruh atau kehidupan kita. Kita bisa hidup karena ada apa? Ada ruhnya ya. Kita bisa hidup karena ada ruh. Ya. Manusia secantik apapun, setampan apapun, kalau nggak ada ruhnya, ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi mayit ya. Begitupun ya orang dalam beragama ya ibaratnya nggak sholat gitu, sama juga fisik tanpa ruh. Tuh ya. Dan titik ruhnya itu ada dalam syarat namanya. Jadi syarat-syarat sholat ya diumpamakan seperti ruh ya, seperti kehidupan seorang manusia. Kemudian rukun. Rukun itu diumpamakan seperti kepalanya. Ya, ini kita punya kepala, ibaratnya dalam sholat seperti rukunnya. Ya. Kira-kira orang bisa nggak hidup tanpa kepala? Pernah nggak orang nemuin orang jalan kepapasan orang nggak ada palanya, agak jalan, ada nggak? Apa namanya kalau begitu? Hah? Udah pasti orang kalau nggak ada kepalanya udah pasti nggak hidup tuh. Makanya syarat sama rukun ini adalah perkara yang wajib dalam sholat. Cuma nanti bedanya kalau syarat berada di luar sholat, bukan bagian daripada sholat, tapi rukun ada dalam sholat dan merupakan bagian-bagian sholat. Semua syarat dan rukun perkara wajib dalam sholat. Seperti orang punya ruh, ya harus juga secara zahir harus ada kepalanya. Sebab nggak mungkin punya kepala tapi ruhnya ada. Secara zahir nggak bisa hidup orang begitu ya. Pasti meninggal orang kalau kepalanya lepas dari badannya udah pasti mati gitu kan. Berarti ruh sama kepala sama-sama wajib yang harus ada pada tubuh fisik seorang manusia. Ya. Maka digambarkan itu rukun seperti kepalanya ya. Nah, kemudian dalam sholat nanti ada sunanun, ada sunnah-sunnah. Ya, sunnahnya adalah ada dua nanti, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad itu digambarkan seperti anggota tubuh. Selain kepala, tangan, kaki, dan panca indera. Ya, itu namanya apa? Namanya sunnah abad dalam sholat. Sunnah abad itu nanti kita bahas. Sunnah yang kalau kita tinggalin, ya baik sengaja ataupun lupa, diganti dengan sujud sahwi gitu ya. Namanya sunnah abad. Itu sunnah abad dalam sholat seperti ya panca indera ataupun organ tubuh yang lain, tangan atau kaki, mata, telinga. Kira-kira orang kehilangan matanya masih bisa hidup nggak? Nggak punya tangan masih bisa hidup nggak? Orang sholat sunnah abad dia tinggalin, sah nggak sholatnya? Kenapa sah? Karena masih kategori sunnah gitu. Orang tengah malam kita kepapakan orang, kakinya nggak ada sebelah, masih berani nggak kita kepapasan sama dia? Berani ya? Berani. Tapi ketemu orang malam-malam, palanya nggak ada, berani nggak? Itu ya. Jadi itu sunnah abad diumpamakan sebagai ya anggota tubuh selain kepala. Ya, orang kehilangan matanya nggak bisa lihat, masih bisa dia hidup. Nggak bisa bicara, ya, nggak bisa dengar, masih bisa hidup. Nggak ada tangan, nggak ada kaki misalnya, masih bisa hidup. Nah, itu digambarkan seperti sunnah abad. Orang sholat nggak melakukan sunnah abad, ya sah tetap sholatnya. Cuma kurang sempurna gitu. Ya, ibarat orang mah kakinya pincang, cuma sebelah. Ya, atau cakep, cuman matanya nggak lihat gitu. Ya, maka supaya lengkap, ya kerjakan sunnah abad. Makanya sampai
ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat, suruh ganti dengan sujud sahwi namanya. Ya, seperti apa itu sujud sahwi? Ya, nanti bakal kita bahas ya satu persatu. Nah, kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti ya bulu atau rambut yang ada di badan kita. Orang misalnya palanya nggak ada rambutnya, bisa hidup nggak? Cakep nggak kalau orang botak kira-kira? Hah? Ya tergantung. Kalau yang ganteng ya tetap cakep, botak juga. Kalau yang jelek, nggak ada rambutnya tambah jelek. Gitu ibaratnya ya. Jadi dia sebagai pelengkap. Rambut, alis, bulu mata, kumis, apalagi cambang ya. Seorang kalau ada bulu-bulu dalam tubuhnya, ada kumis, ada cambang, wah, tambah gagah begitu kan, tambah sempurna dia, gitu. Tapi orang polos saja Pak, ya, palanya botak, kumis nggak ada, jenggot nggak ada, cakep nggak kira-kira? Iya, ya lumayan lah, masih bisa hidup, yang penting mah, gitu kan? Ya. Jadi soal gimana itu, ya, dia nggak ngerjain ya sunnah-sunnah hayat, ya, contoh sunnah hayat tuh, contohnya sunnah hayat. Baca doa iftitah, misalnya itu namanya sunnah hayat. Baca ta'awuz, ya. Baca surah dalam sholat, ya. Baca surah, bukan surah Fatihah ya. Surah, ya. Surah yang dibaca setelah Fatihah. Atau baca tasbih, ruku, sujud, ya. Itu namanya sunnah hayat. Itu nggak dikerjain sama dia. Sujud, ya sesujud-sujudnya doang, nggak berbacaan. Ruku cuman rukunya doang. Sah nggak sholatnya? Sah aja, gitu. Cuman apa? Kurang sempurna, gitu ya. Jadi diumpamakan begitu. Jadi kalau mau sempurna sholat, udah fisiknya sempurna, gagah, penampilannya luar biasa, ditambah punya, ya, kalau orang laki tuh ada cambangnya, ada kumisnya, ada jenggotnya gitu ya. Tambah dia gagah gitu, ibarat sholat semua dikerjain. Syarat, rukun, dan sunnah-sunnah. Baik abad ataupun hayat. Nah kemudian, yang membatalkan dan yang makruh ini apa? Yang membatalkan dan makruh ini buat manusia seperti penyakitnya, ya, cacatnya, cederanya, gitu, ya. Kalau perkara yang membatalkan dilakukan, ya, dia keluar dari perkara yang, ya, sholat, ya, yang mensahkan sholat. Artinya ketika melakukan perkara yang membatalkan, maka batal sholatnya. Ini ibaratnya nih perkara yang membatalkan seperti apa? Seperti penyakit yang mematikan, gitu. Kalau itu dilakukan, nggak ampun lagi dah, keluar dari sholat, gitu. Ya, kalau makruh ini penyakit-penyakit ringan dah, yang masih bisa diobatin pakai obat warung, misalnya begitu. Ya, tapi kita siapapun jangankan yang berat penyakit, yang ringan mau nggak kena penyakit? Nggak mau, ya. Nah, makanya perkara yang membatalkan dan yang makruh dihindari kalau bisa dalam sholat, gitu ya. Nah, itu diumpamakan mubtilat dan perkara makruhat, ya, seperti sebuah kekurangan, ya, atau catat atau penyakit dalam diri seorang manusia. Tuh, jadi hukum sholat saja digambarkan, diumpamakan sama ulama seperti badan kita, ya. Makanya sholat itu sebenarnya nggak bisa pisah dari kita, ya. Sebab sholat inilah menjadi penghubung utama secara zahir kita sama Allah. Jadi kita ini kan terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, zahir dan batin. Secara batin, secara rohani, ta'alluq hubungan kita kepada Allah itu lewat iman. Ya, lewat kalimat syahadat, lewat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu namanya ta'alluq batiniyah kita kepada Allah Ta'ala secara keimanan. Ta'alluq zahirnya apa? Ta'alluq zahirnya yang paling utama nih sholat. Ya, yang dikatakan dalam hadis, ya, as-shalah silatun bainal abdi wa rabbih, gitu kan. Salat itu silah, penghubung, ya, ta'alluq antara kita, ya, sebagai hamba kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi tali penghubung yang paling kuat nih salat. Makanya salat diposisikan sebagai sayyidul ibadat, pemimpin sekalian ibadah. Ya. Udah dah, kita misalnya belum bisa ngerjain ibadah yang lain, jaga aja sholat, gitu, ya. Sekalipun kita belum jadi orang baik, masih doyan maksiat, masih demen berbuat dosa, itu manusiawi, tapi sholat jangan ditinggal, ya. Sebab selama kita bisa menjaga sholat, maka itu menjadi penawar, tuh, ya. Karena dosa, perbuatan larangan, maksiat yang kita lakukan itu seperti racun dalam diri kita, ya.
Tiap hari orang makan makanan yang beracun, nggak punya penawar, lama-lama mati. Cuman kalau racun yang sifatnya zahir membunuh dirinya, mati fisik, tapi racun yang sifatnya maknawi, nggak ibadah, itu sama juga lagi nenggak racun. Sementara dia nggak punya penawar, maka yang mati imannya. Ya, itu ya, yang runtuh tuh agama dalam dirinya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi agama itu, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salat, maka dia telah membangun, memperkokoh agama dalam dirinya. Tuh. Artinya apa? Ketika dia nggak salat, ya, maka dipastikan ini ibadah-ibadah lain pun nggak bisa dia jalanin. Orang nggak sholat gitu, ya, maka berat untuk melakukan ibadah selain sholat. Ya, ibaratnya pemimpinnya jadi tinggal gitu, ya. Pemimpinnya aja yang menjadi pokok utama ibadah zahir dia tinggalin, apalagi yang lain. Gitu. Ya, maka berarti ketika dia nggak sholat, dia nggak ibadah, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang, ya, itu sama juga dia lagi minum racun tiap hari. Kalau minum racun tiap hari, nggak dikasih penawar, nggak dikasih obat, nanti lama-lama keagamanya hadamadin. Dia sudah merobohkan, meruntuhkan agama dalam dirinya. Mati nanti imannya. Ya, tuh. Yang khawatir nanti meninggal dunia husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, gitu. Jadi ini salat ini diumpamakan dengan badan kita, dengan fisik kita, supaya ada renungan bahwa sesungguhnya kita nggak bisa pisah dari ibadah sholat, ya, baik secara waktu-waktunya ataupun secara pelaksanaan sholat itu sendiri, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, jadi ini, ya, di dalam perjalanan ibadah sholat nanti kita akan menjelaskan, akan membahas satu persatu tentang hukum-hukum sholat, baik syarat, rukun, perkara yang membatalkan, sunnah-sunnah, dan perkara yang makruh. Nah, sekarang syarat itu apa, ya? Ya, syurut ini jamak dari syartun, ya. Bentuk satuannya syarat, ya, jamaknya syurut. Jadi beberapa syarat. Ya. Kata ulama, syarat yaitu pengertian syarat, ya, ma yatawaqqafu alaih wujudul hukmi, ya, walaisa yakunu juz'an minhu. Itu pengertian daripada syarat. Ma yatawaqqafu ala wujudil hukmi. Perkara yang tergantung hukum sesuatu ada padanya. Ya. Jadi syarat itu menentukan sebuah hukum. Jadi kalau sebut ini memenuhi syarat, berarti baru disebut hukumnya. Berarti dikatakan orang ini sholat, ya, dihukumkan dia sholat kalau syaratnya dipenuhi. Ya, jadi persyaratan sholat itu memunculkan adanya, ya, kata-kata sholat. Jadi dengan sebab adanya atau dilaksanakan syarat, berarti dia telah membuat satu ibadah namanya sholat. Artinya kalau syaratnya nggak dijalanin, ya bukan sholat namanya, bukan dikatakan sholat gitu. Ya, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Maka ketika orang memenuhi syarat, baik syarat wajib ataupun syarat sah terkait dengan sholat, berarti dia telah membuat satu hukum. Apa itu hukumnya? Dikatakan dia melakukan sholat, dihukumkan dia sholat gitu, karena telah melaksanakan syarat, ya. Tapi walaisa yakunu juz'an minhu. Tetapi syarat itu bukan bagian daripada sholat. Jadi dia adanya di luar ibadah. Jadi semua syarat dalam ibadah bermainnya di luar sebuah ibadah. Jadi syarat-syarat ibadah termasuk syarat sholat, ini ada di luar sholat berarti dia. Ya, berarti sebelum kita masuk kepada ibadah sholat, kita harus penuhi dulu untuk persyaratannya. Nah, dalam pembahasan beberapa, ya, pertemuan yang lalu, digambarkan syarat itu seperti pintu, ya. Ada pintu gerbang, ada pintu masuk. Pintu gerbang namanya syarat wajib, pintu masuk namanya syarat sah.
Ya karena sholat ini digambarkan oleh ulama, sebagian ulama gambarkan seperti sebuah bangunan. Bangunan yang indah. Bangunan yang mewah seperti istana begitu. Kita mau masuk istana itu nggak sembarangan. Mesti ada prosedur ya yang harus kita, prosedur persyaratan yang harus kita jalanin dulu. Jangankan pintu masuk, dari pintu gerbang udah dijaga itu istana ya. Ketika kita mau masuk ditanya mau kemana? Saya mau masuk ke istana. Ya, oh mau masuk ke istana boleh. Tapi tolong nih, penuhi dulu persyaratannya. Itu namanya persyaratan di pintu gerbang dalam sholat disebutnya syarat wajib. Ya. Kalau syarat wajib ini sudah dijalanin, baru pintu gerbang itu dibuka dan kita dipersilakan untuk masuk. Jalan tuh. Kemana? Menuju istana. Begitu sampai, apa langsung masuk? Enggak, dijaga lagi di pintu masuknya. Itu pintu gerbang, ini pintu masuk. Kita mau masuk, mau kemana? Saya mau masuk ke dalam. Oh, ntar dulu. Penuhi dulu persyaratan yang kedua, namanya ini syarat sah. Gitu. Nah, kedua syarat ini, baik syarat sah ataupun syarat wajib, ini di luar ibadah. Sholatnya mana? Sholatnya kalau udah masuk. Maka sudah masuk ke dalam, namanya rukun. Nah, kalau rukun itu perkara yang wajib dan bagian daripada ibadah. Kalau sudah Allahu Akbar, udah masuk berarti. Itu mulai rukun di situ ya. Sudah mulai bermain rukun, ya. Takbiratul ihram, niat dan seterusnya. Ya. Nanti selama kita berada di dalam istana tuh kita keliling, itu dalam sholat kita melaksanakan yang namanya rukun dan sunnah. Ya, menikmati oh ini ya namanya istana, masya Allah. Masuk istana presiden misalnya. Ya, kita rakyat nih masuk istana presiden boleh, nggak apa-apa sebenarnya. No, istana Bogor ada kan? Boleh kita masuk. Di Cipanas ada tuh istana presiden ya. Boleh kita masuk ngeliat-ngeliat. Atau di tempat di Blitar, rumahnya Bung Karno ya. Boleh kita masuk ngeliat kamarnya, ruang tamunya keliling-keliling. Wow, indah ya, mewah ya. Itu ketika kita keliling di dalam istana tersebut, dalam sholat, diumpamakan seperti sedang melaksanakan rukun dan sunnah. Nah, rukun dan sunnah ini adalah kerjaan yang sudah ada di dalam ibadah. Kalau syarat, dua syarat tadi di luar ibadah. Tapi baik syarat ataupun rukun ini wajib, ya, perkara yang wajib dalam ibadah, gitu, terutama sholat, ya. Tuh. Jadi kalau syarat itu katanya, ya, sesuatu, ya, yang menyebabkan munculnya sebuah hukum, ya, hukum sholat itu, tapi dia berada di luar ibadah atau bukan bagian daripada ibadah dia mah, ya. Tapi kalau rukun sebaliknya sesuatu yang wajib dan berada di dalam ibadah ya. Kalau sholat ya sudah mulai masuk takbiratul ihram gitu. Kalau wudu ya ketika sudah mencuci tangan atau membasuh muka gitu ya. Nah, itu namanya sudah masuk ke dalam ya pekerjaan ibadah disebutnya rukun. Jadi ada syarat, ada rukun ya. Tuh. Nah, terus perkara yang membatalkan apa itu? Yang membatalkan ini dan yang makruh adalah sebuah larangan ya. Larangan-larangan tuh. Ya, jadi kalau syarat, rukun sama sunnah tuh ya. Kalau sunnah tuh sebagai pelengkapnya ya. Ibarat bangunan tuh, ibarat masuk istana tuh ya, ada barang-barangnya, barang-barang antik, barang-barang mewah, perhiasan, apa hiasan segala macam. Itu namanya sunnah-sunnahnya ya. Tuh, ini yang tiga ini syarat, rukun dan sunnah. Ini namanya perkara makmurat disebutnya. Apa itu makmurat? Perkara yang disuruh, diperintah untuk dijalanin. Syarat, rukun dan sunnah. Kalau mubtilat dan makruhat namanya perkara manhiyat, larangan. Gak boleh dikerjain. Ya, kalau udah masuk istana, boleh memang masuk bebas. Mau ngeliat, mau foto-foto, ya silakan. Tapi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ngambil barang-barang yang di situ. Jangan ngambil, terkadang ada tulisannya dilarang dipegang, dilarang disentuh gitu kan. Jangankan kita ngambil, megang aja nggak boleh. Cukup dipandang, cukup dilihat. Nah itu larangan namanya. Kalau kita iseng, ya ada barang bagus sih, main kantongin aja. Ya, belum kita keluar, udah diparahin sama security, ditangkap. Gitu, itu namanya melakukan pelanggaran. Itu sholat saking rapinya begitu-begitu ya. Jadi dijaga dengan hukum dan peraturan. Makanya sholat itu digambarkan sama ulama
Begitu kita keluar setelah ibadah sholat beres, kita lihat sholat kita itu seperti bangunan. Makanya di sorga itu nanti kalau kita masuk istana, itu ibaratnya gambaran sholat yang waktu kita kerjakan di alam dunia. Semakin indah itu istana yang kita miliki dalam sholat, semakin sempurna berarti kerjaan ibadah kita di alam dunia. Sholat kita berarti semakin rapi. Ya rukunnya, ya syaratnya, ya sunahnya dijalani semua. Termasuk meninggalkan yang membatalkan dan yang makruh daripada sholat. Ya. Ada seorang ulama mimpi, dia masuk istananya. Ya. Dalam mimpi dikasih tahu, nih istanamu di dalam surga. Indah luar biasa. Ya. Tapi sayang, ada tembok yang gompal dikit. Ya, kata nih si ulama ini ngomong sama yang ngasih tahu, ini istana saya, iya. Memang indah, tapi sayang banget ya, ada yang kurang, ada gompal dikit tuh. Oh iya. Oh itu, tahu nggak? Engkau ada satu sunnah yang kecil memang yang kau tinggalin. Gara-gara ada sunnah yang kecil yang kau tinggalin, tuh ya istanamu ada gompalan dikit gitu. Ya. Jadi berarti tuh sorga ya banyak sedikitnya kita punya istana tergantung sekarang nih. Nah, makanya semua ibadah yang kita lakukan banyak sedikitnya menentukan di sono gitu. Ya. Pengen punya sorga yang kelas VIP, ya mesti ibadahnya ya mesti kencang gitu. Imannya mesti kuat gitu kan. Ya, kalau yang sedang-sedang aja, yang biasa-biasa aja, ya kelas ekonomi itu, ya mungkin ibarat perumahan, ada perumahan Pondok Indah, ada perumahan real estate, ada ini, ya, ada nama-namanya. Di sorga juga begitu, ya. Dan semua kenikmatan sorga ditentukan sesungguhnya dengan amal kebaikan di alam dunia, tuh ya. Jadi hidup di alam dunia ini sebenarnya sangat amat menentukan, ya, enak gaknya kita hidup di akhirat, termasuk punya kelas di dalam sorga, termasuk punya istana yang indah-indah di dalam sorga, itu semua berkat apa? Ibadah yang saat ini kita lakukan. Ya. Makanya waktu ada sahabat ditawarin sama Nabi, ya kamu meminta apa? Dari ini sahabat khidmatnya memang luar biasa. Ya setiap Nabi mau apain aja selalu udah dipersiapkan sama sahabat ini. Sampai Nabi saking sayangnya sahabat nawarin, ente mau minta apa sama anak? Bilang gitu. Ya. Waduh, Nabi nawarin lagi ya. Nabi kalau udah nawarin, nggak mungkin nggak dikasih. Pasti yang kita minta, yang siapapun minta, pasti dikasih. Begitu tawarin begitu, dia minta waktu dulu sama Nabi. Ya Rasulullah, saya pikir-pikir dulu dah. Nggak bisa ngejawab ini sebab ini sebuah tawaran yang luar biasa. Nabi yang nawarin. Ya udah, berapa hari dia pikirin, minta apa ya? Kalau minta dunia pasti dikasih. Ya, minta emas, minta apa? Rasulullah punya gudang dunia ini punya Nabi, kuncinya di tangan Nabi. Mau minta apa juga langsung dikasih, begitu ibarat. Tapi jangan salah minta nih, apa kira-kira? Dipikirin berhari-hari. Sampai kemudian dapat jawaban. Apa jawabannya? Begitu ketemu Nabi, udah dapat apa jawaban? Apa yang kau minta? Ya Rasulullah, aku nggak minta apa-apa. Cuma satu, apa? Besok di sorga aku pengen bertetangga sama engkau. Aku pengen satu tempat sama engkau. Jadi tetanggamu, satu kompleks sama Nabi. Begitu ibaratnya. Ya. Kata Nabi, hebat ini permintaannya. Nggak ada lagi apa minta selain itu, kata Nabi gitu. Enggak ya Rasulullah, aku nggak minta apa-apa. Di alam dunia aku bersamamu, di akhirat pun aku ingin bersamamu. Di dalam sorga. Udah. Kata Nabi apa? Ini ya ala kasratis sujud. Kalau begitu, engkau bantu aku ya untuk banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Berarti sholat, sujud itu ya menaikkan kedudukan seseorang di dalam sorga. Bisa naik kelas. Gitu. Ya, nah, makanya kita jaga tuh ya kewajiban sholat. Makanya orang seburuk apapun kerjaannya gitu ya, sekalipun dia belum jadi orang baik ya, masih doyan ini itu hal-hal yang dilarang, tapi sholat jangan pernah ditinggalin. Sebab apa? Itu menjadi penyebab dia besok di akhirat ya mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ya. Orang tadi tuh ya kalau dia masih melaksanakan sholat, ibarat manusia yang minum racun masih ada penawarnya, ya kan? Makanya sholat itu dari wudu, dari mulai kita berwudu melakukan toharo, kemudian kita sholatnya itu penggugur dosa yang setiap hari kita lakukan ya. Nabi umpamakan sholat itu seperti apa? Seperti mandi ya. Berarti 5 kali kita sholat, 5 kali kita mandi, bebersih diri kita.
5 kali kita minum racun, tiap hari 5 kali kita minum tiap hari kita minum racun, maka ketika kita sholat 5 kali juga kita dikasih penawarnya. Dari pagi sampai siang minum racun, banyak racun ini ya, kita tenggak. Masuk waktu zuhur dikasih penawar nih. Nanti dari pagi udah banyak minum racun, racun ini, racun itu banyak. Udah banyak racun dalam badan, minum nih. Begitu minum luluh itu, ya. Jadi penawar racun yang masuk tadi. Ya. Dari mulai zuhur sampai asar kena lagi racun gitu ya. Minum lagi racun, masuk asar dikasih lagi penawar dan seterusnya begitu. 24 jam kita ini sebagai manusia biasa nggak luput, nggak lepas daripada salah dan dosa. Itu salah dan dosa diumpamakan seperti racun yang masuk ke dalam diri kita. Cuman racunnya bukan meracuni fisik. Apa? Meracuni batin, meracuni hati. Tuh. Yang kata Nabi, setiap satu dosa yang dilakukan muncul satu titik dalam hati, itu satu titik satu racun. Gitu ya. Kalau udah ya minum racun tiap hari, nggak dikasih penawar, ya itu racun semakin banyak, menggumpal banyak tuh, menutupi hati. Maka hati nanti menjadi keras, qalbun qasi. Kenapa hati keras? Karena ibadahnya sudah dirasuki, dimasuki oleh berbagai macam racun yang nggak dikasih penawar. Dan makanya sekalipun kita bukan orang baik, jaga itu ya, ibadah sholat jangan sampai ditinggalin. Dan bahkan bukan cuma sholat tentunya ya, sholat sesuai aturan. Jadi ngaji jangan ditinggal ya, apalagi ngaji-ngaji yang sifatnya hukum ya, baik tauhid, fikih ataupun tasawuf ya, sebab itu sebagai penopang ibadah kita. Ya, ketika ibadah kita sekalipun pas-pasan tapi sesuai aturan, maka ibaratnya kita minum penawar yang jitu. Semua dosa yang masuk ke dalam diri kita akan rontok dengan sebab ibadah sholat yang kita lakukan ya. Itu makanya diumpamakan sama Nabi, sholat ini seperti mandi, sholat ini seperti istana, sholat ini ya seperti kehidupan kita manusia. Itu semua gambar-gambaran tadi buat renungan. Agar apa? Supaya kita nih jangan lepas dari ibadah sholat gitu ya. Agar sholat itu menjadi penawar buat segala macam kesalahan yang masuk pada diri kita. Ya. Itu dalam Quran ya, ayatnya jelas, kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, menghilangkan kesalahan dan dosa. Kebaikan yang paling tinggi adalah sholat ya. Jadi ibadah sholat itu menjadi pemimpin semua ibadah, sayyidul ibadat ya. Dari mana tahunya? Karena pertama kali besok diperiksa di akhirat adalah sholat kita. Kalau sholatnya beres, benar, rapi, maka semua ibadah akan diterima. Tapi sholatnya ditolak, sholatnya bermasalah, maka ibadah yang lain pun akan bermasalah juga gitu ya. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki tentang pembahasan hukum-hukum sholat secara terperinci satu persatu ya, maka mari ya kita pasang niat, tekad yang kuat untuk kita menjaga ibadah sholat kita dalam situasi kondisi apapun. Sebab hanya kewajiban sholatlah yang berakhirnya dengan cara berpisah ruh dengan jasad. Ya, ruh sama jasad pisah, ya berakhir juga ibadah sholat. Tapi kalau ibadah yang lain, selama ada uzur, puasa nggak mampu, hatta Ramadan, ibadah wajib, puasa wajib, kita nggak mampu, boleh nggak puasa. Udah kalau dia sakit nggak usah puasa, nanti setelah Ramadan dikodok bayar. Gitu ya. Zakat kagak mampu, ya nggak zakat udah, nggak usah zakat, yang ada makan buat diri sendiri. Gitu kan? Haji apalagi begitu. Tapi sholat dalam situasi kondisi apapun nggak ada istilah libur sholat, nggak ada. Hatta orang sekarat lagi koma sekalipun dia nggak sadar, masuk waktu sholat tetap harus dikasih tahu. Ya, bisikin sudah masuk waktu sholat zuhur. Mbak sholat ya, ini sholat zuhur. Bapaknya lagi koma, semua kabel badannya. Ya pakai alat. Ya, cuma ada alat detak jantung aja karena masih hidup berarti nih. Berarti ya masih hidup, belum berpisah jasad sama ruh. Maka di situ kewajiban sholat belum berakhir. Kapan ngasohnya berhenti sholat? Kalau ruh sama jasad berpisah. Tuh. Itu artinya apa? Selama hidup kita nggak boleh pisah hubungan sama Allah Ta'ala melalui ibadah sholat. As-sholat silatun bainal abdi wa rabbi. Gitu. Ya. Apalagi yang segar bugar kayak kita ya. Nah, makanya mari
Ya, jaga kewajiban sholat untuk diri kita, keluarga kita, istri, anak, ya. Perintahkan, ingatkan mereka sholat. Dan hanya kewajiban sholat lah, ya. Kita orang tua disuruh didik anak dari usia tamyiz. Anak kita sudah harus diperintahkan sholat. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk apa? Bisolah, untuk sholat. Ya, ketika umur mereka 7 tahun. 7 tahun itu usia tamyiz. Ya, karena syarat sahnya ibadah ketika seorang manusia sudah masuk usia tamyiz. Nanti akan dibahas di dalam syarat-syarat sholat. Semua ibadah apapun, puasa, ya, termasuk sholat, itu syarat sahnya, sah dilakukan ibadah, itu ya ibadah tadi oleh seseorang, nggak nunggu balik, buat sah saja mah. Ya, ketika dia sudah tamyiz, sudah sah ibadahnya. Maka ketika umur 7 tahun, itu batasan umum usia tamyiz. Nabi sudah perintahkan kita orang tua buat memerintahkan anak kita sholat. Muru auladakum. Ya, bahkan wadribuhum. Ya, ala tarkiha wahum abna'u ashrin, kata Nabi. Dan pukul mereka. Artinya apa? Kasih peringatan yang keras sedikit. Ketika mereka ninggalin sholat di usia berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun umumnya buat laki belum balik, ya, gitu. Artinya apa? Sudah nanti ketika mereka sudah masuk usia balik, ya, kewajiban sholat sudah terbiasa, gitu. Ya, jadi di usia tamyiz, di usia 10 tahun, ini masa-masa pendidikan sholat. Ajarin sholat yang benar dari mulai wudunya, ya, tata cara sholatnya, gitu. Biar rapi. Nanti begitu mereka balik, mereka sudah terbiasa. Ketika dia sudah bisa menjaga kewajiban sholat, maka nanti dituntun oleh sholatnya bisa melakukan ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah yang lain makmum, ngikutin bagaimana sholat. Ya, as-sholah imamul ibadah atau sayyidul ibadah. Ya. Nah, jadi ini penting, ya, kita memperhatikan ibadah sholat kita, ya, sebab sekalipun kita nggak punya apa-apa di alam dunia, gitu, tapi kalau masih bisa sujud kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya kita tengah menjadi raja. Ya. Jadi rajanya di akhirat adalah orang-orang yang banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi gambarkan, aku ngenalin umatku nanti di akhirat dengan cahaya wajahnya. Dari apa? Dikasrati sujud. Ya, dari karena banyak sujud mereka. Atau min atharil wudu, ya, dari sebab berwudu. Jadi cahaya wudu, cahaya sholat, ya, cahaya sujud, itu menjadi tanda pengenal, ya, buat kita untuk dikenali sama Nabi. Jadi kalau biasa sujud, nanti di akhirat nggak usah cari-cari Nabi, nggak usah banyak teriak, diem-diem aja. Nanti Nabi sendiri yang akan mengenali kita sebagai umatnya. Ya, nah, mudah-mudahan ini pembahasan kita sebagai muqaddimah atau pembukaan pembahasan masalah sholat, ya. Ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus istiqomah menjaga kewajiban sholat, ya. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan dalam sholat kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga sholat, ya, ibadah sholat kita yang selama ini sudah kita jalani semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangannya disempurnakan sehingga sholat kita menjadi satu ibadah yang bisa kita banggakan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan terus istiqomah kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban setiap malam minggu menuntut ilmu. Dan Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita semua yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum doa ada permintaan baca Fatihah ini, ya, salah satu jamaah kita, ya, Ibu Supini binti Miun, ya, dalam kondisi sakit, ya. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah yang kita baca, termasuk jamaah kita mungkin yang malam ini dalam keadaan kondisi sakit, kurang sehat juga semuanya yang hadir. Yang kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikan sehat walafiat, ya, sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan yang sudah meninggal jamaah-jamaah kita, ya, keluarga kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah khususan bi syifa wa sihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشران لذي الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة خلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي منجدي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ami wala masyaqqati wala dhair rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.